Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mamang Teknik bersama saya Rian Oktariana Firmansyah. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang syarat dan sifat-sifat bahan bakar. Setelah itu dampak dari pembakaran dan regulasi bahan bakar. Oke, langsung aja kita simak materinya. Baik, mari kita mulai untuk materinya. Pada video kali ini kita akan membahas bahan bakar, yaitu bensin dan bahan bakar solar ya. Mulai dari sifat, syarat-syarat, terus dampak dari pembakaran dan klasifikasi dari bahan bakar. Nah, kita mulai dari pengertian bahan bakar terlebih dahulu. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi sebuah energi. Biasanya, bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Nah, untuk energi panas ini biasanya tersimpan pada bahan bakar dan siap kapanpun dilepaskan atau dikeluarkan sesuai dengan treatment yang diberikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang klasifikasi bahan bakar hasil dari pengolahan destilasi minyak bumi. Dan di sini sudah saya sediakan jenis-jenis bahan bakar. Yang pertama itu ada aviation gasoline dan aviation turbine. Avgas dan Avtur ya, biasa disebut dengan itu. Nah, untuk bahan bakar ini biasanya digunakan oleh pesawat terbang. Selanjutnya adalah bensin gasolin. Untuk bensin gasolin ini digunakan untuk kendaraan bermotor dan terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama mulai dari premium, terus pertalite, ya, pertamax, dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah minyak tanah. Minyak tanah ini adalah bahan bakar yang dulu itu favorit ya untuk bahan bakar kompor, terus untuk bahan bakar lampu ya, lampu totok, lampu lilin. Ketika belum ada listrik di rumah-rumah itu menggunakan lampu tersebut. Terus untuk obor dan lain-lain. Selanjutnya ada minyak solar, terus ada minyak diesel dan minyak bakar. Dan ini digunakan untuk mesin kapal. Terus setelah itu ada biodiesel. Biodiesel ini digunakan untuk mesin diesel dan Pertamina Dex ini digunakan untuk mesin diesel yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bahan bakar yang beredar di Indonesia ya, di kita. Nah, sekarang bahan bakar bensin dan diesel. Bahan bakar bensin digunakan pada kendaraan yang memiliki sistem pengapian dengan busi, spark plug, atau pada motor bensin. Jadi, untuk bahan bakar bensin ini digunakan khusus untuk kendaraan-kendaraan gasolin ya, gasolin engine atau bahan bakar bensin. Dan cirinya itu menggunakan busi atau spark plug. Nah, yang kedua adalah bahan bakar solar. Bahan bakar solar ini dikenal sebagai bahan bakar diesel untuk khusus mesin diesel yang didapatkan sama halnya dengan bahan bakar bensin, yaitu melalui proses penyulingan minyak bumi. Nah, sekarang kita masuk untuk materi pertama, yaitu sifat utama dari bahan bakar bensin. Yang pertama, bahan bakar bensin adalah mudah menguap pada suhu atau temperatur normal. Yang kedua adalah bahan bakar ini memiliki berat jenis yang rendah ya, berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,78. Itu untuk massa jenisnya. Yang ketiga adalah bahan bakar bensin ini memiliki titik nyala yang rendah, berkisar antara minus 10 derajat Celcius sampai dengan minus 15 derajat Celcius ya. Itu untuk titik nyala. Pada saat terjadi pembakaran bensin hanya sedikit meninggalkan karbon. Terus yang kelima adalah bensin memiliki sifat dapat melarutkan oli dan karet. Yang keenam adalah bensin tidak berwarna dan tidak berbau, tapi
Pada kenyataannya biasa ada sedikit warna ya. Untuk premium kan warna lebih ke kuning-kuningan. Pertalite itu lebih ke hijau ya. Terus kemudian Pertamax itu lebih ke merah kayak gitu ya. Terus yang terakhir adalah menghasilkan jumlah kalor atau panas yang besar berkisar antara 9.500 kilokalori per kilogram sampai dengan 10.500 kilokalori per kilogram. Itu adalah sifat-sifat utama dari bahan bakar bensin. Nah, sekarang kita masuk pada syarat-syarat bahan bakar bensin ya, terutama bensin yang baik itu seperti apa. Yang pertama adalah bensin harus mudah terbakar, yang kedua bensin mudah menguap, yang ketiga harus bersifat anti knocking, yang keempat adalah harus memiliki sifat tidak beroksidasi dan memiliki sifat sebagai pembersih. Kelima adalah tidak mengandung bahan yang berbahaya. Keenam adalah mudah disimpan dan diangkut dengan aman. Dan yang terakhir adalah memiliki nilai oktan yang sesuai. Ya, angka oktan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan angka oktan itu atau RON ya? Angka oktan adalah nilai ketahanan bahan bakar bensin terhadap tekanan yang bisa diberikan sebelum terbakar dengan sendirinya, yaitu knocking ya. Bisa dilihat di situ ya, penggunaan angka oktan bensin harus sesuai dengan rasio kompresi mesin. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan, di situ ada bahan bakar bensin, mulai dari premium, Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamax Racing. Premium memiliki RON 88 dan tidak memiliki aditif, dan di sini ada klasifikasi rasio kompresi, yaitu mulai dari 7:1 sampai dengan 9:1. Jadi di antara ini kendaraan yang memiliki rasio di antara 7 sampai dengan 9:1 itu disarankan menggunakan premium. Terus yang kedua adalah Pertamax, yaitu memiliki minimal 92 RON-nya ya. Untuk zat adiktif tambahannya yaitu deterjen, corrosion inhibitor, demulsifier. Nah, untuk rasio kompresinya itu mulai dari 9:1 sampai 10:1. Yang ketiga adalah Pertamax Plus. Pertamax Plus itu biasanya memiliki RON minimal 95 dan campurannya sama dengan Pertamax ya. Nah, untuk rasio kompresinya, Pertamax Plus ini digunakan untuk mesin yang memiliki kompresi 10:1 sampai 11:1. Dan yang terakhir adalah Pertamax Racing. Pertamax Racing ini memiliki minimal RON 100. Nah, untuk tambahan aditifnya sama dengan Pertamax yang lain. Dan untuk spesifikasi, rasio kompresi mesinnya itu dapat digunakan lebih besar dari 11:1. Dan penggunaan angka oktan bensin ini harus disesuaikan dengan rasio kompresi mesin. Ya, itu adalah angka oktan. Semakin tinggi angka oktan, biasanya semakin tinggi juga kualitas bahan bakar bensin. Nah, selanjutnya adalah sifat utama bahan bakar solar. Yang pertama, tidak memiliki warna atau minyak solar dapat berwarna kuning muda dan memiliki bau. Terus, tidak mudah untuk menguap pada temperatur normal. Minyak solar tidak menguap. Ketiga, memiliki titik nyala atau temperatur minimal mulai terbakar pada suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Dibandingkan dengan bahan bakar bensin, minyak solar memiliki titik nyala yang lebih tinggi karena bensin hanya memiliki titik nyala sekitar 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Setelah itu memiliki temperatur nyala atau flash point. Temperatur nyala sendiri tanpa adanya percikan api, yaitu 350 derajat Celcius dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Minyak solar memiliki flash point yang lebih rendah karena bensin memiliki flash point sekitar 380 derajat Celcius.
Setelah itu memiliki berat jenis sekitar 0,82 sampai dengan 0,86. Yang keenam adalah tenaga panas atau nilai kalori yang dapat dihasilkan adalah 10.500 kilokalori per kilogram dan memiliki kadar sulfur yang lebih banyak dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Nah, itu adalah sifat utama dari bahan bakar solar, ya. Dan yang selanjutnya adalah syarat utama bahan bakar solar. Yang pertama, di sini ada solar itu tidak mudah mengalami pembakaran pada suhu yang dingin. Terus yang kedua, memiliki titik nyala yang baik ya, hingga memiliki sifat anti knocking dan membuat mesin bekerja dengan lembut. Terus setelah itu, solar harus memiliki kekentalan yang memadai agar dapat disemprotkan oleh injektor di dalam mesin. Karena sistem bahan bakar solar ini masih menggunakan sistem bahan bakar diesel yang konvensional, jadi kekentalan itu harus diperhatikan. Yang keempat adalah tetap stabil atau tidak mengalami perubahan struktur, bentuk, dan warna dalam proses penyimpanan. Yang terakhir adalah memiliki kandungan sulfur yang sekecil mungkin agar tidak berdampak buruk bagi mesin kendaraan serta tidak menimbulkan polusi. Itu ya untuk syarat-syarat dari bahan bakar. Nah, kalau bensin tadi memiliki angka oktan atau RON. Nah, kalau di solar itu namanya siten atau sitena ya. Nah, untuk bahan bakar yang pertama biosolar, Dexlite dan Dexlite memiliki siten number 51 dan Pertamina Dex memiliki siten number 53. Semakin tinggi siten number atau sitena, maka semakin bagus pula bahan bakar diesel tersebut. Itu ya. Ukuran kualitas dari bahan bakar solar selama terjadinya kompresi. Angka sitena terdapat pada bahan bakar solar yang digunakan sebagai bahan bakar. Angka siten menunjukkan kemampuan bahan bakar solar untuk menahan terjadinya knocking. Itu ya. Terus untuk kandungan bahan bakar dan udara. Bahan bakar itu mengandung campuran hidrogen dan karbon atau biasa disebut dengan hidrokarbon. Dan udara terdiri dari udara oksigen, O2 dan nitrogen, ya. Untuk dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Di sini sudah tersedia reaksi pembakaran yang tidak sempurna ya untuk bensin. Semakin terbatas jumlah oksigen, maka semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi dan semakin banyak juga jelaga yang dihasilkan atau butiran-butiran tadi ya. Gas CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Terus, gas CO akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen dan dapat mengakibatkan kematian bagi manusia. Terus, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon ya. Biasanya lambangnya itu menggunakan C yang tidak terhirup dapat merusak alat penahan. Jadi, kalau semakin banyak kendaraan yang memiliki pembakaran yang tidak sempurna, maka semakin banyak juga gas-gas berbahaya yang dapat merusak lingkungan atau mengganggu kesehatan manusia. Dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Selain gas CO2 dan CO, pembakaran bensin pada mesin pembakaran bermotor dapat menghasilkan gas SO2 karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang, serta gas oksigen nitrogen NOx karena untuk membakar bensin dalam mesin digunakan udara sebagai sumber oksigen dan udara mengandung gas nitrogen. Ketika di udara, gas SO2 akan teroksidasi menjadi gas SO3 ya. Gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air hujan sehingga akan menghasilkan asam sulfat. Sehingga gas SO3 ini dapat menyebabkan hujan asam. Yang terakhir adalah gas oksigen nitrogen, NO2 dan NO3.
Nah, dalam kadar yang tinggi, gas ini dapat menyebabkan iritasi pada mata manusia. Biasanya terasa pedih ya. Nah, itu adalah dampak dari pembakaran kendaraan yang tidak sempurna ya. Nah, untuk gas buang pada kendaraan itu harus dibatasi ya. Dan pembatasan secara internasionalnya di dunia itu menggunakan euro. Semakin tinggi angka euro, maka semakin tinggi standar yang dihasilkan. Atau harus semakin sedikit gas yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin. Di sini sudah tercatat untuk Euro 1 itu diterapkan pada Oktober 1994. Euro 2 itu Januari 1998. Euro 3 Januari 2020. Euro 3 itu diterapkan pada Januari 2000 dan Euro 4 itu Januari 2005. Untuk Euro 5 itu diterapkan pada September 2019 dan Euro 6 itu yang akan diterapkan pada masa depan. Nah, ini adalah untuk angka-angka dari standar emisi gas buang, entah itu mesin bensin atau mesin diesel. Jadi semakin ke sini, klasifikasi hasil dari pembakaran mesin itu semakin diperkecil gas buangnya ya. Nah, itu tadi materi tentang sifat, syarat-syarat, dampak, dan regulasi dari bahan bakar. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.